Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Novitri. Saya dari kelas 4A Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi kuadrat. Jadi, fungsi kuadrat itu adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertingginya 2. Jadi, kalau suatu variabel itu tidak mempunyai pangkat 2 atau pangkatnya itu lebih dari 2, maka dia bukan fungsi kuadrat. Sedangkan bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a tidak sama dengan 0. Nah, di sini saya mempunyai contoh cara membedakan yang mana A, B, dan C. Nomor 1 ini, fx 3x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Nah, A-nya itu adalah 3x kuadrat karena dia berpangkat 2. Sedangkan B, dia berpangkat 1. Jadi, yang B itu adalah 2x dan 1 ini adalah C karena dia konstanta. Yang nomor 2, fx sama dengan x kuadrat dikurang 4. Nah, A-nya adalah x kuadrat, sedangkan B-nya tidak ada karena di sini tidak ada yang mempunyai x berpangkat 1, dan 4 ini adalah C, yaitu sebagai konstanta. Nomor 3, fx sama dengan 5x kuadrat dikurang 4x. Nah, di sini 5x kuadrat itu sebagai A, 4x itu sebagai B karena dia berpangkat 1, dan C-nya tidak ada. Nomor 4, fx sama dengan 7 ditambah 2x dikurang x kuadrat. Nah, di sini 7 itu sebagai konstanta karena dia tidak mempunyai x. 2x ini sebagai B karena dia mempunyai x pangkat 1. Dan x kuadrat ini sebagai A karena dia mempunyai x yang berpangkat 2. Masuk ke grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu, apabila A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan menampakkan ke atas, yaitu terbuka ke atas. Sementara itu, apabila nilai A-nya lebih kecil dari 0, maka grafiknya itu negatif atau dia terbuka ke bawah. Seperti pada gambar di bawah itu, sudah jelas yang mana A lebih besar dari 0 dan yang mana A lebih kecil dari 0. Macam-macam kemungkinan titik potong fungsi kuadrat dengan sumbu X. Nah, di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama itu tidak ada titik potong, yang kedua itu 1 titik potong, dan yang ketiga 2 titik potong. Nah, jika dia tidak ada titik potong, maka dia akan berada di atas sumbu X. Lalu yang 1 titik potong itu dia berada tepat di sumbu X, di grafik sumbu X. Yang ketiga itu 2 titik potong, dia berada di bawah sumbu X. Jadi dia itu memotong sumbu X. Nah, pada fungsi kuadrat berbentuk Y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, diskriminan diberikan oleh nilai D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC untuk menentukan jumlah titik potong dengan sumbu X, di mana diskriminannya itu lebih besar dari 0, maka ada 2 titik potong dengan sumbu X. Kalau diskriminannya itu sama dengan 0, maka ada 1 titik potong dengan sumbu X, dan jika diskriminannya itu lebih kecil dari 0, maka tidak ada titik potong dengan sumbu X. Seperti pada gambar di atas tadi, kalau misalnya diskriminannya itu lebih besar dari 0, dia ada 2 titik potong, yang ketiga tadi itu. Nah, lalu yang kalau dia diskriminannya sama dengan 0, maka dia mempunyai 1 titik potong, ini seperti grafik yang tengah. Dan jika diskriminannya lebih kecil dari 0, maka dia tidak ada titik potong dengan sumbu X, seperti grafik yang pertama.
Macam-macam grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai A dan diskriminannya. Pada definit positif, grafiknya itu akan terbuka ke atas. Yang pertama ini, jika D dan A-nya sama-sama lebih besar dari 0, maka dia akan memotong sumbu X di 2 titik dan terbuka ke atas. Yang kedua, jika D-nya sama dengan 0 dan A-nya lebih besar dari 0, maka dia akan menyinggung sumbu X di 1 titik dan juga terbuka ke atas. Yang ketiga, jika D-nya lebih kecil dari 0 dan A-nya lebih besar dari 0, maka dia tidak mengenai sumbu X dan terbuka ke atas. Pada definit negatif, grafiknya itu akan terbuka ke bawah. Yang pertama ini, jika D-nya lebih besar dari 0 dan A-nya lebih kecil dari 0, maka dia akan memotong sumbu X di 2 titik, dan dia terbuka ke bawah. Lalu yang kedua ini, D-nya sama dengan 0 dan A-nya lebih kecil dari 0. Maka dia akan menyinggung sumbu X di 1 titik dan terbuka ke bawah juga. Yang D ini lebih besar dari 0 dan A-nya lebih kecil dari 0. Maka dia tidak akan mengenai sumbu X dan terbuka ke bawah. Titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Nah, ini sama aja ya penyebutannya. Kita sebut aja ini titik puncak. Nah, jadi jika grafiknya itu terbuka ke bawah, parabolanya itu ke bawah. Jadi titik puncaknya itu adalah yang paling atas dari grafik yang terbuka itu. Nah, di sini sudah saya panahkan yang mana dia titik puncak. Jadi yang atas itu menjadi P, X puncak, dan Y puncaknya. Lalu jika grafiknya itu terbuka ke atas, dia menjadi parabola yang terbuka ke atas, maka titik puncaknya itu di paling bawah, menjadi X puncak dan Y puncak. Di sini ada rumus X puncaknya itu sama dengan min B per 2A. Kalau Y puncak sama dengan min diskriminan per 4A. Sedangkan rumus diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Masuk ke sumbu simetri. Jadi, sumbu simetri pada fungsi kuadrat itu adalah garis vertikal yang membagi grafik parabola menjadi dua bagian yang sama persis. Jadi, kiri dan kanannya itu cerminan satu sama lain. Misalnya nih, grafiknya kita itu terbuka ke atas. Parabolanya itu terbuka ke atas. Lalu kita tarik garis dari titik tengahnya. Nah, itu adalah sumbu simetri. Jadi, rumusnya itu sama aja dengan titik puncak tadi. X sama dengan X puncaknya tadi sama dengan min B per 2A. Nah, dia ada dua kemungkinan, nilai maksimum atau minimum. Maksimum jika grafiknya itu terbuka ke bawah. Nah, jadi kalau misalnya grafik parabolanya itu terbuka ke bawah, maka dia itu akan menjadi maksimum. Dan minimum jika grafiknya tuh terbuka ke atas. Jadi kalau dia terbuka ke atas itu kan titik puncaknya itu kan di bawah ya. Nah, dia akan menjadi minimum. Baik, di sini ada contoh soal. Diketahui persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 4, tentukan koordinat titik puncak, persamaan sumbu simetri, dan nilai maksimum atau minimum. Baik, kita jawab. Yang pertama itu koordinat titik puncak. Seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, titik puncak itu P, X puncak, Y puncak. Kita masukkan dulu rumus X puncaknya, yaitu min B per 2A. Nah, kita bikin B-nya tadi berapa? Karena yang di sini yang mempunyai X-nya pangkat 1 itu min 4X, jadi kita masukkan min 4 per 2, sedangkan A-nya di sini kan X kuadrat. Nah, X kuadrat itu kan angkanya itu 1, jadi kalau 1 itu kan tidak berarti apa-apa, kita masukkan A saja, atau kalau dimasukkan 1 juga tidak masalah. Nah, jadi kan ini min 4. Min ketemu min kan positif, jadinya 4 per
2A. 4 dibagi 2 jadinya 2. Lalu yang Y puncaknya sama dengan min D per 4A. Kita tahu kan kalau D atau diskriminan itu tadi, rumusnya kan W kuadrat dikurang 4AC. Jadi D itu kita masukkan rumusnya tadi per 4A. Lalu kita masukkan angkanya, B-nya tadi kan min 4. Kita masukkan min 4 kuadrat dikurang 4, terus AC. A-nya tadi 1 dan C-nya itu 4. Karena 4 di sini kan konstanta. Per 4A. Kita masukkan 4, A-nya itu tadi kan 1. Jadinya 4 dikali 1. Tinggal kita hitung saja. Min 4 kuadrat itu kan 16. Nah, terus 4 dikali 1, 4. 4 dikali 4, 16. Jadinya 16 dikurang 16, 0 per 4. 0 per 4 kan 0. Di sini ada cara lain untuk menentukan Y puncak. Kita tinggal masukkan saja persamaannya tadi, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Jadi Y puncaknya itu sama dengan X puncak kuadrat dikurang 4X puncak ditambah 4. Jadi Y puncaknya sama dengan 2 kuadrat dikurang 4, 2 ditambah 4, karena X puncaknya tadi kan 2. Nah, sama-sama didapat 0, karena 2 pangkat 2 kan 4. Terus, dikurang 4 dikali 2, 8 ditambah 4. Hasilnya sama saja, yaitu 0. Jadi, koordinat titik puncak adalah P 2,0. Untuk persamaan sumbu simetrinya, kan sumbu simetri itu adalah garis vertikal yang membelah grafik parabola menjadi dua bagian yang sama. Jadi, sumbu simetri selalu melalui titik puncak. Nah, jika X puncaknya itu 2, maka persamaan sumbu simetrinya tadi juga 2. Untuk nilai maksimum dan minimum, nah, jadi kan nilai maksimum atau minimum ini kan tergantung dari nilai A-nya di dalam fungsi kuadrat. Karena A kita tadi X kuadrat, artinya kan X kuadrat itu kan nilainya itu 1. Nah, dan itu lebih besar dari 0. Maka parabolanya akan terbuka ke atas, seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya tadi. Nah, jika parabolanya itu terbuka ke atas, maka nilai ekstrimnya adalah nilai minimum. Jadi, nilai minimum dari fungsi ini terjadi saat X-nya itu sama dengan 2, dan nilai minimumnya adalah 0, yaitu Y sama dengan 0, seperti pada gambar yang telah tertera di bawah ini. Di sini ada rangkuman juga, jadi kan fungsi kuadrat itu tadi adalah persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Nah, sifat fungsi kuadrat ini ada sumbu simetri dengan rumusnya itu X sama dengan min B per 2A. Koordinat titik puncaknya tadi rumusnya min B per 2A dan min D per 4A. Nilai diskriminannya D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nilai minimum atau maksimumnya Y sama dengan min D per 4A atau bisa dihitung juga F X puncak. Syarat nilai minimum tadi A lebih besar dari 0 dan syarat maksimum tadi A lebih kecil dari 0. Nah, jadi perlu diingat jika A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas dan titiknya itu titiknya minimum. Nah, kalau dia nilai A-nya lebih kecil dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah dan titik puncaknya itu akan maksimum. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini.
Semoga membantu dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.